Pares mengundang 6 mahasiswa UGM dari berbagai jurusan untuk mengikuti segmen Sepakat Tidak Sepakat. Dalam segmen ini, peserta akan mengambil bola kuning jika mereka sepakat dengan mosi yang dibacakan dan mengambil bola merah apabila tidak sepakat. Sepakat atau tidak sepakat, laki-laki harus nembak duluan. 3, 2, 1. Sepakat semua ini terus. Apa yang ditebarin terus? Soalnya udah pernah punya pengalaman kalau aku yang take action duluan, walaupun bukan nembak ya, tapi nggak harus nungguin atau gini. Yang penting ada confession aja sih kalau dari aku. Ya kenapa sih harus nunggu kalau bisa langsung gitu? Bener. Sama sih, sama kayak Vena juga, karena aku juga ada pengalaman mungkin emang nggak sampai nembak tapi confess juga, karena kan perempuan juga punya perasaan, kita juga punya hak untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan kan. Menurutku gitu sih. Kalau itu tadi tuh ada alasan personal juga, karena aku sendiri kan ada pengalaman kayak apa ya, bukan nembak sih, lebih ke confession aja. Dan aku bingungnya kenapa harus laki-laki duluan gitu, kenapa harus gitu, padahal kan perempuan punya perasaan yang sama dan bisa aja malah itu tuh merupakan suatu keputusan yang baik gitu untuk dua belah pihak, mungkin seperti itu. Ya simpelnya sih karakter orang untuk berani mengungkapkan kan sangat tidak bisa dikaitkan dengan jenis kelaminnya apa kan, dan cewek cowok bisa melakukan itu juga terlepas dari gendernya apa, dan adanya pemahaman seperti itu justru membuat satu jenis kelamin doang yaitu laki-laki itu yang seolah-olah tuh cuma boleh, sedangkan yang perempuan tuh kayak janganlah nanti aku digimana-gimanain gitu, kesannya aku gimana seperti itu sih. Gak apa sih kalau perasaan gitu, is okay, no problem. Siapa tahu cocok gitu ya. Jadi perasaan yang cowoknya cocok, ceweknya cocok, no problem gitu. Kan juga namanya kesempatan, dimanfaatin aja gitu. Sepakat atau tidak sepakat, laki-laki harus bayarin makan saat kencan. 3, 2, 1. Aduh. Ya udah deh. Novel dulu. Iya, Novel. Sepakat karena ini ya, ini sesuai ajaran dari ibu aku sendiri sih. Kalau semisal cowok ya kalau bisa kita yang bayarin, karena itu ajaran dari mama aku dan kebetulan juga setuju. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri sih ada kondisinya ya. Ini kan neraktir buat kencan kan ya. Nah kalau semisal kita yang ngajak kencan, berarti kita siap-siap harus bisa bayarin. Nah kalau misalnya nggak bisa bayarin, berarti nggak ada kencan. Itu yang diajarkan. Tidak atau ini sama sekali. Ya. Kebetulan aku tuh latar belakang keluargaku ya di saudara kandungku, aku cowok sendiri dan 4 bersaudara, saudaraku cewek semua. Dan pernah dibilangin kalau sebisa mungkin kalau kita ngajak kencan itu kita yang bayarin, siap yang bayarin. Karena kalau gitu caranya nggak ada duit ya berarti nggak ada kencan, ibaratnya kayak gitu sih ya aku. Itu sesuai ajaran dari ibu aku. Tergantung konsensus sih kalau aku sebenarnya ada setujunya juga sama Noval tadi. Kesepakatannya ya siapa yang ngajakin, menurutku siapa yang mau bayar gitu. Masa aku ngajakin misalnya cowokku gitu makan malah aku minta dia yang bayarin, kan kayak gimana gitu kan rasanya. Tergantung konsensus aja sih. Jadi setuju. Temenin saya. Nambahin perspektif aja, karena kan kadang tuh ada yang berpikiran kalau semisal laki-laki tuh harus yang ini, harus yang ini. Menurutku lebih ke kayak gimana kesepakatan antara cewek sama cowoknya sih. Jadi kalau semisal memang dia yang mau bayarin, kalau aku biasanya inisiatif lebih dulu. Kalau ya udah kamu misalnya makannya, aku apanya. Tapi kalau ternyata dia inisiatif untuk kayak bayarin semua, aku nggak apa-apa. Tapi at least aku ada inisiatif biar nggak, akunya juga nggak yang kayak dibilang cuma manfaatin doang atau gimana gitu loh. Kalau aku sih gitu. Aku sih nggak sepakat dalam hal dalam konteks argumen itu dianggap sebagai hal yang normal gitu ya, karena harus dipertanyakan juga kan. Misal dalam hal pacaran itu kan belum ada komitmen yang terlalu kuat gitu untuk menafkahi satu sama lain, dan dalam pernikahan pun aku kira itu juga tidak bisa diterima begitu saja, karena ada beberapa hal lain kayak misal manajemen finansial gitu kan.
kalau yang ngasih bayarin makan yang cowok terus kira-kira sehat nggak sih buat finansial keluarga itu kan, siapa tahu. Keimbang. Dan fenomena sekarang kan kadang nggak melulu yang cowok itu yang gajinya lebih gede atau gimana, dan ya disesuaikan aja dengan manajemen finansial. Dan ya aku pribadi nggak masalah gitu bayarin, cuma jangan dianggap sebagai itu suatu yang settle dan tidak ada argumen yang rasional atau sesuai dengan kondisinya gimana gitu. Itu sih mungkin. Ya apalagi masih komitmen sebatas pacaran itu menurutku kalau dari aku sendiri itu bukan sebuah tanggung jawab untuk kita harus selalu ngasih atau gimana, jadi emang harus dari dua arah sih. Sebenarnya kalau aku, alasan pribadiku sendiri adalah aku ngerasa nggak enak sih kalau dibayarin, emang maksudnya aku emang nggak enakan kan. Jadi kalau misalnya dibayarin makan, apalagi kencan pertama gitu sama orang yang mungkin aku belum kenal atau kayak blind date kayak gitu, ada rasa takut dia jadiin itu buat transaksional gitu loh. Kayak misalnya aku udah bayarin nih, berarti besok kamu harus kayak gini-gini, atau kayak aku udah bayarin kok kamu kayak gini sih. Nah aku punya ketakutan itu sih. Mungkin baru tahap konteksnya adalah pacaran gitu ya, belum ada penghasilan atau apa, jadi kayak lebih ke tanggung jawab masing-masing kalau aku sendiri ya. Jadi enggak ketergantungan satu sama lain, dan juga dari kesepakatan tiap ini ya pribadi juga, dan itu juga bukan masalah. Dan takutnya kalau misalnya mungkin putus ya, itu mungkin ada bagi menagih takutnya nanti misalnya gitu ya. Iya kan nggak tahu kan, tiap karakter orang beda-beda. Tapi biasanya bahas topik kayak gini hubungan tuh sering dianggap perhitungan sih. Iya. Tapi gimana ya, maksudnya manajemen finansial itu kan merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan gitu untuk transisi dari hubungan yang nggak serius ke yang serius. Justru itu sih, biar tahu pandangan masing-masing besok kalau emang mau serius itu kira-kira dalam memanage finansial nih mau gimana. Tapi kalau kamu Bang, kira-kira kalau misalnya ditraktir cewek nih, kamu malu nggak? Malu sih? Enggak ya, enggak malu sih. Soalnya Bisa gantian gitu ya. aku tuh pernah lihat thread di Twitter gitu kan, bukan thread sih, kayak orang tuh pada banyak banget opini yang mereka tuh ilfeel banget. Gimana sih nih kencan pertama masa aku yang disuruh bayar, pada kayak nyalin cowoknya gitu loh, Atau split bill aja itu pada ilfeel gitu kadang. Tapi sebenarnya kalau di tingkat cewek itu apakah itu dibahas sih? Di cewek-cewek kayak, masa aku diajak kencan tapi nggak dibayarin? Jadi permasalahan nggak? Jadi permasalahan nggak? Jujur kalau ketemu orang yang beneran ngomong kayak gitu di dunia nyata, enggak sih. Oh enggak sih? Ya belum pernah ketemu yang secara ini kayak konfrontasi kemarin habis kayak gini dibayarin nggak, terus kalau dibayarin ada yang ini nggak. Cuma mungkin kadang tuh lebih ke, kalau aku pribadi ya dari teman-temanku sendiri itu biasanya cewek-cewek tuh lebih mempermasalahkan kalau ceweknya terus yang bayarin, jadi keterusan gitu loh. Tapi kalau satu kali dua kali tuh biasanya, apalagi masih bucin ya, apalah masih oke lah. Sepakat atau tidak sepakat, laki-laki harus memberikan tempat kepada perempuan di tempat umum. 3, 2, 1. Susah sih. Susah sih jujur. Enggak. Wow, Oke. Gimana Yov? Oke, saya ini sebenarnya tergantung kondisinya gitu. Iya, semuanya harus Nih di tengah nggak sih? Gitu. Apa ya? Kondisinya pertama mungkin lebih ke melos dulu ya. Mungkin perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang sedang mungkin hamil. Pertama, kedua perempuan tua, mungkin lansia seperti itu. Kemudian apa ya? Mungkin di kiri kanannya itu merasa tidak aman seorang perempuan tersebut. Jadi saya lebih mengutamakan mungkin nih sikonnya itu lebih memprioritaskan kondisi seperti itu. Jadi mungkin ini bakalan jadi suatu karakter. Jadi mau ada kondisi seperti itu atau enggak, menurut saya itu karakter yang bagus dibangun seperti itu bila ada kondisi seperti itu kayak gitu. Aku lebih kepada melayani sih, lebih suka melayani, lebih suka mengedepankan orang lain dalam kondisi tertentu gitu. Ini bisa jadi karakter yang bisa dibangun, mungkin kedepannya jadi seorang pemimpin, mungkin keluarga minimal dan diri sendiri. Tapi kalau prospeknya ke depan atau di masa depan gitu, jadi seorang lelaki untuk berusaha mengedepankan keluarganya. Kayak itu dari karakter kecil-kecil ya, karakter kecil-kecil yang dibentuk dari seperti itu tadi, yang mendahulukan wanita dan sesuai dengan kondisinya tadi gitu. Karakter yang bagus sih menurutku. Jadi kayak bekal untuk kedepannya gitu sih. Aku sebenarnya pendapatku persis sama Mas Yofi, tapi aku ngambilnya merah karena aku kan juga pengguna angkutan umum ya kadang-kadang. Nah, dulu tuh pernah ada peristiwa di mana bisnya tuh rame gitu. Terus aku masuk, nah terus ada mas-mas berdiri ngasih tempat buat aku.
aku malah nggak enak gitu loh, soalnya kayak Masih kondisi kita mampu tuh ya. sama, iya kondisi kita tuh sama mas, nggak usah berdiri nggak apa-apa kayak gitu sih. Karena ketika dibalik ke cewek pun, ketika misalnya ada bapak-bapak yang udah tua gitu ya, misalnya dalam artian kayak memang tadi seperti lansia itu, kita juga yang cewek juga nggak yang ngerasa aku masih mampu kok berdiri. Jadi sebenarnya lebih ke bukan ke gender sih, tapi kayak kondisinya gimana. Cuma kalau tadi kenapa aku ngambil merah, karena kayak takutnya tuh aku sendiri tuh nggak mau distigmakan kalau cewek tuh kadang harus diemaskan gitu loh kadang. Kayak harus diginiin kayak gini, karena memang kondisional aja. Jadi tolong netizen, saya cuma mendahulukan yang kondisinya seperti itu. Ya, Aku nggak setuju dalam hal ini tadi, maksudnya tempat publik kan. Nah, adanya emosi ini menurutku malah mereduksi masalah yang sebenarnya struktural gitu, jadi individual gitu loh. Jelasnya ya itu bukan tugas kita, itu secara personal kan. Kalau ada tempat publik yang kurang menyediakan tempat untuk salah satu gender atau jenis kelamin atau apa, itu ya bukan tugas kita. Mau kita berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan ruang itu, kalau mereka yang mengelola atau menyediakan tempat itu nggak ngasih tempat itu ya percuma aja gitu kan. Jadi ketidaksetujuan juga itu bukan tugas kita gitu. Ya mungkin itu kadang kalau dari aku menanggapi yang tadi itu yang ini bisa dimulai dari diri sendiri sih sebenarnya, karena walaupun aku cuma bisa menyediakan untuk satu orang, sebenarnya nggak masalah gitu loh, dari step kecil itu aja sih. Mungkin dengan aku kayak gitu ada orang yang nggak tahu bisa ikut, kalau misal yang harus didahulukan tuh yang seperti ini, mungkin gitu. Bagus sih kalau ada tindakan-tindakan kecil seperti itu kemudian memicu Untuk perubahan yang masif lebih besar ya, kan. bukannya perubahan perilaku tapi infrastrukturnya Betul, kemudian biar- berubah gitu. Iya, Nah, benar. itu sih. Ke-trigger untuk yang lain. Menciptakan ruang publik yang setara gitu, memiliki kesetaraan gender itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak memberi tempat atau bangku bagi perempuan dan sebagainya. Nah itu aku kan awalnya kontra ya kan dengan argumen itu. Aku bilang bahwa ya ini bukan urusan personal tuh, ini urusan publik, karena berada dalam konteks publik itu adalah tanggung jawab ya mereka ini gitu yang punya akses atau punya kontrol terhadap infrastruktur publik itu, mereka yang harusnya mengubah, menyediakan infrastruktur yang setara tadi. Aku kepantik sih sama yang dibilang Yafi tadi sama Bangkit. Tadi kan Yafi aku dengar dia sempat nyinggung soal ruang aman gak sih, kalau nggak salah tadi nyinggung soal ruang aman, terus Bangkit juga ngomongin soal struktural dan lain-lain gitu. Terus aku tadi tuh kepikiran, aku tuh bener nggak sih sebenarnya ambil yang merah ini, jangan-jangan sebenarnya emang perempuan itu tuh harus dikasih tempat duduk, karena ya kalau kita lihat realitas sekarang memang belum ada ruang yang cukup aman gitu buat perempuan menurutku ya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, sebenarnya mau duduk atau berdiri kalau misalnya ruangnya nggak aman juga kayak sama aja nggak sih bakal ya dan gitu deh. bahkan cowok pun juga bisa kena cowok kan. juga Jadi bisa kena. sebenarnya safe place itu tuh tanggung jawab untuk semua gender sih. Iya, benar. Dan ya itu tadi struktural yang harusnya memang menyediakan dari awal, karena kan ya kayak sebenarnya ada gerbong khusus wanita kayak gitu kan sebenarnya untuk menciptakan itu, tapi ya ternyata memang belum bisa maksimal. Ya, tapi aku jadi kepikiran bisa jadi bener juga nih, maksudnya bisa jadi aku ambil bola kuning juga karena ada kemungkinan orang yang bikin strukturnya atau strukturnya itu sendiri itu tuh maskulin gitu. Kalau orang-orang yang maskulin mikirin wah ini tempat buat cowok doang karena dia mungkin yang bikin juga laki-laki atau mungkin punya pemikiran-pemikiran maskulin gitu, sehingga infrastruktur yang jadi itu maskulin juga wujudnya, tidak memperhatikan hak-hak Jadi perempuan. keperluan ego pribadi sih kalau Terlalu terkotakkan dengan gender sih kalau aku. Akhirnya kita berfokus pada bagaimana kita jadi pria yang baik atau wanita yang baik, bukan menjadi kayak bagaimana sih cara menjadi orang yang baik buat semuanya. Sepakat atau tidak sepakat, laki-laki tidak boleh menangis di depan umum. 3, 2, 1. Belum selesai ngitungnya. Anda punya pendirian? Iya. Ini berani beda. Cowok nggak boleh atau kamu nggak boleh? Aku lebih ke akunya sih. Aku mau mulai dari diri sendiri sih. Sebisa mungkin kita itu juga nggak nangis di depan umum, karena itu yang kayak diajarkan sama orang tua aku juga kebetulan. Yang mana itu tuh bisa membuat bahwa ke gender lain atau ke perempuan juga merasa aman juga di sisi lain kalau menurut aku sih, karena kita juga bisa melindungi sebagai sosok yang ibaratnya apa ya, bisa nggak hanya cewek sama cowok, kita juga bisa tempat aman bagi cewek dan cowok maksudnya.
Jadi kita juga bisa memfasilitasi ibaratnya untuk tempat yang bercurah rasa itu, curahan hati. Jadi nggak, aku rasa nangis di tempat umum itu kayak hal yang kurang sepakat sih aku dari aku sendiri. Jadi kalau nanggepin Mas Noval, kalau aku malah merasa lebih nyaman curhat ke orang yang dia juga bisa lemah di depanku gitu loh. Itu perasaan naluriah manusiawi yang nggak bisa ditahan gitu lah istilahnya. Jadi mau itu dimanapun sebisa mungkin kita nggak boleh tidak memvalidasi perasaan mereka gitu. Lagi-lagi kondisinya lagi sebenarnya. Misal sedang berduka seperti itu teman-teman. Jadi ya beda ya. Jadi apakah tidak boleh menangis seperti itu kan, itu juga perasaan. Justru kalau ditahan mental ya, nanti kenanya di mental gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku sih, aku pernah ya kayak ada cewek di sampingku tiba-tiba nangis. Aku nggak tahu alasannya. Di situ aku yang kayak, aduh ini tempat umum, aku nggak mau kayak tampak orang yang jahat gitu lah. Dikit di situ. Karena di tempat umum. Alangkah baiknya di tempat yang lebih personal. Kalau aku lebih gitu. Cowok juga, ada temanku cowok nangis ya. Aduh, aku nggak ngapa-ngapain dia nih. Kamu kenapa nangis? Jangan di sini dong. Padahal lebih ke situ sih aku. Kalau aku nggak masalah sama sekali sih, meskipun dalam kondisi yang seperti dijelasin Mas Nopal tadi, sedih itu kan manusiawi banget dan itu nggak bisa dikontrol. Jadi no problem, apapun masalahnya pun, misalnya aku dikira orang jahat juga nggak masalah. Yang penting dianya bisa mengungkapkan kesedihannya gitu. Mau laki-laki atau perempuan, menurutku silakan aja sih mau nangis di depan umum. Pun misalnya di depan di rame-rame gitu, dia udah nggak kuat banget, dia sedih, dia malu di depan umum, mungkin bisa cari WC atau cari tempat yang sepi untuk nangis. Menurutku tetap harus dikeluarin sedihnya apapun kondisinya gitu. Sebenarnya malah kita kalau misalnya di tempat umum tuh bisa menciptakan tempat yang aman juga sih sebenarnya, karena mungkin kan itu tuh sesuatu yang mungkin udah nggak kuat lagi buat ini. Kalau misalnya memang itu diharuskan untuk dikeluarkan di tempat umum, kita bisa kayak lebih nge-cover biar merekanya juga kalau dilihat orang tuh nggak yang duh kenapa sih nih, kalau ini kan kita bisa bantu untuk menjelaskan. Semisal mungkin mereka tuh kena shock atau gimana terus nangis gitu misalnya. Kalau aku sih gitu sih, jadi aku nggak setuju kalau misalnya malah harus di-lain aja gitu. Sepakat atau tidak sepakat, laki-laki harus bisa berantem. 3, 2, 1. Ya, masuk. Aku mau ngomong, menurutku mau laki-laki atau perempuan semuanya harus bisa berantem gitu. Jadi aku sepakat laki-laki harus bisa berantem, karena ya perempuan juga harus bisa berantem gitu untuk menjaga diri. Kan kita nggak tahu ya kedepannya bakal terjadi apa, kita ketemu orangnya seperti apa. Jadi ya setiap orang perlu ada membekali diri untuk ya itu tadi sih berantem gitu. Tapi musuhnya laki-laki doang tadi. Kan tetap aja Ada perempuannya. Sebenarnya aku juga sama kayak Ola sih. Kalau cowok harus bisa berantem, cewek harus bisa juga sih. Jadi ya udah. Mungkin bukan cowok aja yang harus bisa berantem. Aku nggak sepakat karena aku pernah tumbuh di kultur yang kurang lebih seperti itu ya. Ada argumen kalau laki-laki itu harus bisa berantem dan sebagainya, dan aku kira efeknya sangat-sangat memuakkan gitu, karena seolah-olah laki-laki itu hanya bisa menggunakan kedua tangannya menyelesaikan masalah dan tidak ada cara-cara lain yang aku kira lebih produktif itu, ngobrol kayak diskusi dan sebagainya yang menghasilkan ide alih-alih bonyok gitu. Jadi itu sih. Terus yang kedua, aku kira pemikiran seperti itu juga membuat justru bisa jadi meruntuhkan apa yang dibilang Ola tadi ya, memunculkan argumen lain. Ya udah, cewek nggak usah itu, cowok aja, nanti kamu kalau pergi sama cowok aja, nanti biar aku yang melindungi dan sebagainya. Seolah-olah yang perempuan nggak bisa gitu kan, dan nggak boleh dia belajar bela diri atau gimana. Itu kan kadang cewek-cewek yang belajar bela diri itu dapat stigma juga, nggak usah lah, nggak usah bisa gitu. Yang penting cowok aja yang bisa dan sebagainya. Kalau dari aku mungkin akan menjadi Ola dan Deva kalau pendapatnya itu lebih ke membela diri dan menjaga diri. Nah itu aku setuju, cowok dan cewek itu memang harus bisa. Tapi ketika misalnya untuk berantem itu, tadi sih kalau aku pribadi ya nangkepnya itu sesuatu yang negatif. Jadinya kalau misalnya berantem tuh kesannya tuh kayak kok apa-apa diselesainya pakai ini ya, pakai fisik ya, selagi masih bisa pakai obrolan atau apa seperti yang tadi Bang Ki bilang,
apa sih gitu sih. Setuju juga sih. Jadi lebih ke membela diri dan mungkin konteksnya misalnya situasi darurat seperti itu, ada orang yang mengancam juga dengan fisik, maka juga mungkin nggak bisa dong ngobrol dulu deh, ya gitu kan, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau saya lebih membekali, walaupun saya tidak bisa berantem gitu ya, tapi itu ada sesuatu yang bekal ya kalau misalnya ada kondisinya seperti itu. Dan mungkin kalau konteksnya negatif, mungkin masalah mungkin yang sedang hangat-hangatnya berantem, KDRT dan sebagainya, itu juga suatu hal yang buruk. Kembali lagi ke sebenarnya bukan permasalahan bisa atau enggak berantem, tapi bisa atau enggak ngontrol emosi. Takutnya nanti kalau dengan kita nggak bisa ngontrol emosi, orang yang nggak salah itu bisa kita hajar juga. Nah, sebenarnya di situ sih kalau aku, makanya nggak harus cowok itu juga jago berantem atau bisa berantem. Yang penting bisa ngobrol. Setuju sama Pinky itu. Kalau di lapangan tuh biasanya nanti keluar argumen-argumen kayak laki-laki tuh nggak usah banyak omong deh. Langsung ketemu aja itu. Itu kan seolah-olah selalu menempatkan kekerasan itu sebagai opsi pertama kan. Padahal ya menurutku itu selalu harus jadi opsi terakhir, meskipun ada kondisi yang kita harus ngambil itu juga. Tergantung kondisinya ya berarti ya. Dari SD, SMP, SMA gitu aku tinggal di lingkungan yang bisa dibilang sangat-sangat maskulin gitu. Aku tinggal di desa dan kultur Jawa di tempatku tuh sangat-sangat menempatkan laki-laki sebagai sosok yang kuat gitu. Kuat entah itu di keluarga maupun di tengah masyarakat. Biasanya teman-temanku atau entah aku sendiri itu kadang bilang kayak cowok tuh nggak usah kebanyakan ngomong gitu. Langsung ketemu aja, langsung berkelahi gitu aja, udah selesai gitu. Nah tapi dalam praktiknya itu seringkali tidak menyelesaikan masalah gitu. Tidak menyelesaikan masalah dan justru memandang kekerasan itu sebagai satu-satunya opsi, satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan masalah antara cowok dengan cowok itu biasanya. Dan ada anggapan muncul bahwa ya cowok tuh nggak usah banyak ngomong, itu kan berarti cowok dianggap tidak bisa berargumen, ngobrol, diskusi dan memikirkan solusi-solusi lain dari permasalahannya, dan kekerasan jadikan opsi pertama yang ternyata setelah itu dilakukan itu katakanlah setelah satu orang cowok nih berkelahi sama yang lain itu masalahnya biasanya nggak berakhir gitu, tapi justru merambat menjadi masalah yang lebih besar. Sepakat atau tidak sepakat, laki-laki tidak boleh pakai make up. 3, 2, 1. Sabar. Atau tidak sepakat. Tidak boleh pakai make up. Jadi setuju atau enggak? Tidak boleh pakai make up. Nggak sepakat. Dimulai dari siapa nih? Yang paling laki lah. Oke. Karena saya kebetulan juga perawatan sebenarnya. Kecantikan pakai make up juga. Skincare lah ya, bukan make up yang kayak bedak dan bla bla bla. Karena permasalahan menjaga dan merawat diri, berpenampilan itu menurutku juga penting, nggak hanya perkara cowok nggak boleh, cewek nggak boleh. Kadang juga ada kok cowok yang make up tampil ribet, tapi juga ada mungkin cewek yang tampil simpel juga. Jadi itu sebenarnya kebebasan dari tiap orang sih, make up atau enggak. Udah itu aja. Karena make up itu seni sih menurutku, kan ya susah juga ya namanya itu, dan banyak banget MUA yang itu tuh cowok-cowok dan bagus banget. Jadi ya kalau emang itu bakatnya ya terus kenapa nggak masalah. Dan kayak tadi mungkin kan kalau misalnya skincare kan sekarang udah semua ya. Kalau misalnya khusus ke make up tuh sebenarnya itu oke-oke juga sih. Kadang itu untuk boosting confidence kan nggak cuma cewek doang ya yang butuh itu. Jadi kadang laki-laki juga kadang nggak apa-apa kalau misalnya memang misalnya nih mulutnya kok bibirnya nih kok gelap, terus habis itu pakai yang ini kayak cewek juga nggak masalah sih kalau aku. Aku agak kurang relate karena make up ini air keran doang sebenarnya. Air wudhu. Waduh. Ya apa ya? Sama sih. Kalau aku juga kondisinya tadi. Jadi misalnya mau syuting atau pengen ditampil di depan publik, sebenarnya juga susah, jadi boleh-boleh aja gitu kalau misalnya pakai make up. Jadi misalnya ada kurang dan sebagainya. Itu nggak problem gitu. Rencana di pernikahan mau pakai make up nggak? Ya, pastinya Pasti kan, makanya itu. Nggak hanya cowok dan cewek, karena Gitu. pasti kayak. Kenapa ya kita tuh sering banget ngotak-ngotakin sesuatu tuh tergantung gendernya, lebih ke situ sih. Jadi sebenarnya cowok harus gini, cewek harus kayak gini, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mutlak gitu loh. Aku sangat sering mendengar berbagai argumen-argumen itu tadi juga gitu, dan itu memang bukti nyata itu bahwa di masyarakat kita ada suatu hal yang menempatkan laki-laki dengan berbagai atributnya, kemudian perempuan dengan atribut lain yang
ternyata tuh posisinya tuh tidak setara, tapi yang satu seolah-olah lebih tinggi daripada yang lain, dan itu membuat yang satu tidak bisa mengakses sesuatu yang bisa diakses oleh yang laki-laki tadi. Kemudian dampak lainnya adalah laki-laki itu juga memiliki beban yang lebih banyak itu. Kalau yang tadi aku lihat sih rata-rata emosinya itu berakhir dengan tergantung sikon. Benar. Jadi apa ya? Jadi kayak kalau dapet kalimat-kalimat yang kayak gitu lagi, yang kayak si ini harus ini, si ini harus ini, itu tuh jangan kita mentah-mentah, tapi kayak kenapa sih emangnya harus kayak gini. Mungkin itu nanti bisa dirunut lagi ke misalnya kayak yang tadi kamu bilang gender jangan dikotak-kotakan. Nah kita juga harus tanya lagi kenapa nggak boleh dikotak-kotakan, emangnya historinya tuh kayak gimana, apakah ada masanya di mana kita memang harus membedakan cewek atau cowok kayak gitu. Kalau aku tadi ngelihat dari kita berenam tuh jawabannya ada beberapa beda, cuman nggak yang jauh beda banget gitu. Maksudnya di antara kita berenam aja ada beberapa perbedaan yang mana nunjukin wah ternyata nilai yang dianut banyak orang tuh beda-beda banget ya. Sebenarnya maskulinitas dan segala macamnya tuh nggak cuman merugikan perempuan aja, tapi laki-lakinya juga gitu. Mereka jadi apa ya, mungkin terbebani sama stereotip juga ya, ekspektasi orang-orang. Iya. Jarang juga diskusi seperti ini, dan apa ya, mungkin di lingkungan kampus, di lingkungan teknik mungkin ya nggak banyak cewek sebenarnya. Jadi mungkin itu jadi suatu wawasan saya dari teman-teman juga untuk pandangan yang berbeda terkait dengan gender-gender seperti ini. Di awal kayak kita terlalu sepaneng dan deg-degan nggak sih? Gelap. Interogasi. Iya bener banget. Kita harus dipilih kasihan ya atau tidak. Jadi kadang takut salah juga. Ya pada akhirnya kalau aku jangan terlalu fokus terhadap kita itu bagaimana cara buat jadi pria yang baik atau wanita yang baik. Tapi ya kembali lagi kita jadi orang yang baik itu gimana sih caranya?